Ya Kasil mau nanya lagi ya, kalau masalah yang pelapor kemarin yang korban dari skincare itu gimana tuh nasibnya Kasil? Kayaknya udah nggak ada lagi ya Kasil. Kan Maksudnya yang tidak sudah diangkat ada di di sini. pengadilan negeri nggak boleh dibawa ke PK. Yang sudah Iya, alat bukti semuanya, barang bukti, saksi nggak boleh lagi dibawa ke PK, harus baru, harus baru. baru semua ya Iya, Kasil. harus bukti baru. Ya makanya dicari Harus dari bukti media, baru. dari YouTube, produk yang sama direview oleh konsumen lain di media, cari buat buat novum PK itu, paham ya? Itu. Iya, jangan jangan malah dong, nangis nih. Ah. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau untuk yang di PK mah PK. Tapi alhamdulillah ya udah dapat kabar baru Kasil hari ini. Ibu Irma Caniago meminta untuk Depok untuk ditindaklanjuti. Udah tadi Mbak Bos. Udah dibahas tadi kampung. Oh, udah. Udah didengarkan Udah juga. datang, I am sorry. Ntar itu urusannya ntar, nggak ada kaitannya dengan bidang hukum, cuma tentang produknya aja. Bu Irma kawan saya, ntar saya telepon ya, abis ini habis saya selesai Bu Irma ya. Iya, Kak, telepon Kak. Ya semangat Kasil. Makasih Kasil. Kasil memang Kabar baru dari hebat. Kasil. Iya, memang Memang hebat, tidak ecek-ecek. Nah, jilat banget nih, aku doang yang boleh. Kami sayang Kasil. Aku sayang Kasil. Mungkin nanti iklannya lagi. Kenapa sih kalian tuh Kalau difitnah lagi kalian kabur lagi. Oh, cuma aku Abah Kasil yang dipinta. Ya udah lanjut kan. Lanjut. Lanjut. Kalau di Oh, saya jangan pada kabur loh. enggak, Ye. enggak pada kabur. Kanyut, kanyut, kanyut. Baru kapan ngomongnya? Banyak banget sih nih, Karina. Udah belum nih? Astagfirullahaladzim. Udah kalian ngomong dulu dah. Udah itu Kak Dina tuh omelin aja, udah. Ayo, kembali Kak. Dengan Oke. kasus. Ini kekhilafan lagi ya, yang saya baca di putusan PN, PT. Kalau kasasi kan belum keluar, jadi saya mengacunya kepada PN dan PT ya. Di sini, kan jaksa penuntut umum wajib membuktikan ancaman. Namanya pasal 27B ayat 2, ancaman pencemaran nama baik. Tapi jaksa penuntut umum ternyata tidak bisa membuktikan, hanya tulis speak up. Ya kan? Ancamannya nggak bisa dibuktikan. Tidak ada rekaman Nikita mengancam. Ada nggak? Ada nggak rekaman suara Nikita? Tidak, Ada tidak. ketikan tulisan WA Nikita langsung mengancam. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Tidak, Kan? Tidak ada. nggak ada. Yang ada adalah rekaman dari DRG nawarin. Rekaman dari DRG bilang, jangan review jelek-jelek dong. Berapa duit Mail? Betul apa enggak? Betul. Ya. Jadi kekeliruan pada saat PT dan PN adalah menganggap menerima uang sama dengan memaksa. Inilah yang harus dibantah di peninjauan kembali. JPU tidak bisa membuktikan adanya ancaman dari Nikita. Yang ada adalah rekaman pelapor nawarin duit. Oke? Itu kekeliruan yang harus dibantah pada saat PK peninjauan kembali. Benar apa benar? Ayo. Betul. Betul. Taruh minum dulu. Isinya seperti ini ya. Kita bicara psikologi hakim peninjauan kembali. Hakim peninjauan kembali itu hakim paling tinggi di Mahkamah Agung. Ya, nah, hakim di PN berbeda, di pengadilan tinggi berbeda, di kasasi berbeda. Hakim psikologi, hakim di peninjauan kembali itu lebih tinggi. Mereka itu melihat sesuatu secara jernih. Hakim PK benci dua hal. Benci banget. Satu, UU ITE kenapa selalu membungkam kritik. Yang kedua, TPPU kenapa membuat menjadi bonus hukuman menjadi hukuman kumulatif. Kayak Nikita sudah pasal 27,
ditambahin lagi TPPU, Hakim PK paling benci seperti itu. Dengar itu. Ya, dengar. Jadi, Nikita bukan pemeras. Nikita hanyalah seorang konsumen yang kecewa. Maka dia bersuaralah di media sosial TikTok, mereview. Kemudian, DRG takut rugi. Dia telepon kawannya Nikita, menawarkan uang damai agar tidak lagi review jelek-jelek. Dan uang yang diberikan bukan untuk foya-foya, bukan untuk kesenangan, tapi dibayar untuk cicilan rumah, dan itu terbukti di PNPT dan kasasi. Buat cicilan rumah ke PT Bumi atas nama Nikita Mirzani ya. Namun kemudian Nikita dihukum UU ITE dan UU TPPU 6 tahun. Ini presiden sangatlah berbahaya. Artinya, ke depannya siapapun yang komplain lalu dikasih bahasa kasarnya uang tutup mulut bisa dipidana seumur hidup nih. Jadi teman-teman sekalian, peninjauan kembali ini adalah benteng terakhir agar UU ITE kembali menjadi pelindung bagi orang-orang yang kecewa terhadap produk, terhadap barang yang dia beli, bukan sebagai alat bungkam. Betul apa enggak? Tepuk tangan ngapa sih? Tadi takut. Silakan bicara dulu yang lain, saya istirahat dulu ngomongnya. Oh, yang duluan tadi siapa di sini nih, saya baru datang. Lu siapa yang ngundang sih? Ya gantian. Ayo Po, mulai nanya. Kim mau nanya, boleh Kim. Oh gitu. Ngomong saya lanjut. Lanjut Kak. Lanjut. Ya, kasih lanjut. Gimana? Lanjut gak nih? Lanjut. Lanjut. Bang Bayu mau nanya katanya. Nanya aja, Bay. Nanya, jangan ukuran sepatu ya. Naikin Bang Bayo ke atas, aku turun Gak aja. apa-apa. Bang Bayu naik aja, aku nggak apa-apa Kak Jesko kalau. Kerama karati juga ya. Iya, oke sayang. Love you. Love you. Lanjut. Turunin aku enggak? Turun aja diri lu, biasa gue taruh turun diri. Itu. Bakalan mau naik di typing aja biarin. Iya, Bang Bayu mau typing. Lama kalau typing lah, nge-lag juga lah. Nanti aku bacanya, aku tungguin sampai jam berapa ya? Iya, ayo boleh nanya, ayo boleh. Ayo buru. Selalu. Ya. Ayo buru Bang Bayo. Saya lanjut aja ya. Karena ini panjang banget, sumpah kan. Lanjut. Jam ya. Bayu lanjut. Oke, jadi gini. Kita belah dua ini. Belah duanya putusan PNPT dan kasasi dan kemudian fakta yang sebenarnya. Boleh ya, kita belah dua dulu nih. Paham kan belah dua? Kata putusan, terdakwa memaksa kalimat speak up artinya ancaman akan diviralkan. Kata fakta sebenarnya kata Nikita melalui teman-temannya Oki sama Mail yang hubungin duluan adalah si DRG pelapor. Ini buktinya loh, ada petunjuk telepon masuk telepon keluar, betul apa betul? Ini novum loh, telepon masuk keluarnya ini novum awal, dimana DRG nelpon Oki duluan, kemudian diberikan nomor Mail, DRG telepon Mail duluan. Ini novum teman-teman, tepuk tangan dulu. Ini novum kagak nih? Novum cuy, ini novum.
Ya, terus yang kedua, katanya 4M itu uang hasil memaksa, ya kan? Minta maksa katanya. Cek dong rekeningnya, rekening siapa yang dicek? Rekening pelapor. Pelapor mentransfer ke Bank PT Bumi. Artinya apa? Tidak disamarkan. Buktinya apa? Minta sama PT Bumi. Mana? Bener nggak? Yang kirim adalah DRG. Disamarkan nggak? Ada namanya DRG. Terus telepon Nikita. Kata Nikita, Mail, itu bayar aja ke sana ke PT Bumi atas nama Nikita ya. Ada nggak penyamaran disamarkan? Ada nggak? Ada nggak? Tidak. Kemudian TPPU mengatakan untuk disembunyikan harta kejahatan katanya. Nah, ternyata ke PT Bumi itu untuk bayar cicilan rumah. Bahkan atas nama Nikita ya. Bukan ke rekening orang lain yang tidak tahu namanya, tidak tahu asal-usulnya. Bukan membeli kripto, membeli emas atau apapun, tapi jelas. Artinya tidak ada yang disembunyikan. Itu makanya kita bagi dua. Katanya putusan, terdakwa terbukti memaksa mengancam. Uang hasil kejahatannya itu hasil uang pemerasan. Kemudian disembunyikan. Enggak terbukti semua. Bawalah novum pembuktiannya. Yaitu keluar masuknya telepon. Betul? Yang kedua, rekening pelapor. Atau si DRG. Kalau dia nggak mau, minta PT Bumi untuk mengeluarkan rekening. Nikita sebagai konsumen perumahan berhak minta dong. Saya udah transfer loh ke PT Bumi. Betul nggak? Walaupun yang transfer si DRG. Kemudian DRG. untuk cicilan rumah. Bukan ke rekening orang lain, bukan ke si Jesko, bukan ke si Dina, tapi ke PT Bumi. Clear sampai sini? Oke? Sebenarnya Panjang kasih lanjut. masih panjang. Kalian ngobrol dulu lah. Tadi kan Ini enggak dulu kita. Kak Ica. Tadi dulu Kasil itu minum dulu. Terus sambil ngerokok dulu. Bentar, gue mau buka kamera. Ya biar lancar Kak, biar lancar. Ya. Biar lancar, bukannya tambah bodoh, bukan jahatin orang, ya nggak? Nih tuh, jelasnya kan bunyi Kemarin ya. tuh, ya. Jangan lupa teh angetnya Sama Kak. dong, Kasil sama nih, aku juga nih. Tuh, Ya coba jamu Sama. nih, kayak minum jamu anjir. Nih aku juga nih. Teh anget kasih campur tolak angin jangan lupa. Oke, jadi begini. Untuk 27B ayat 2 UU ITE nomor 1 tahun 2024 dan UU TPPU, paling amannya di petitum di permohonan kepada Majelis Hakim peninjauan kembali adalah putusannya lepas dari segala tuntutan. Jangan minta bebas, tapi lepas dari segala tuntutan. Mengapa? Ayo, mengapa Tisco? Kenapa minta lepas dari segala tuntutan? Kenapa teman-teman? Ayo dong, kalian proaktif. buktinya tidak cukup, barang buktinya tidak cukup. Bukan. Supaya bisa mengajukan perdatanya. Itu kan sudah dibilang. Oh iya, yang melawan hukum ya, kasus melawan hukumnya. Betul Babang Black. Karena tidak terbukti, kata Kak Indri. Iya, Iya, tidak terbukti. Buktinya tidak lengkap, tidak terbukti bukti-buktinya. Kasil. dia kan yang hubungi dokter Jadi Oki. alasannya begini. Perbuatan Nikita review produk betul apa enggak? Betul dong. Betul. Betul. Tapi Betul. dibuktikan dengan novum adanya konsumen lain yang review jelek juga bahwa betul produknya jelek. Itu loh. Ya, betul. Reviewnya betul ada.
Ada di review sama Nikita jelek, ternyata ada 3 konsumen lain, minimal 3 cari bukti novumnya ini rekaman baik dari YouTube atau whatever lah, 3 itu buktinya memang jelek kok produknya, itulah dijadikan novum. Nah, kemudian terima uang, terbukti betul kok terima uang, tapi bukan hasil kejahatan. Dari mana terima uang? Hasil tawaran dari si pelapor atau DRG, dia yang berikan secara ikhlas, ya kan? Betul nggak? Kalau nggak ikhlas ngapain dia ke PT Bumi? Kalau Iya. kalau dia beneran pinter kan ke ini dulu dong, ke Nikita dulu, biar Nikita bayar sendiri. Kan bukti terbuktinya adalah langsung ke PT Bumi, clear, tidak ada yang disamarkan, tidak ada yang disembunyikan. Artinya apa? Kalau kita minta bebasnya Nikita, ini bahaya. Harus di petitumnya melepaskan pemohon peninjauan kembali bernama ini. Oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvervolging, artinya lepas dari segala tuntutan. Kenapa nggak boleh minta putusan bebas? Kenapa? Vrijspraak ya, putusan bebas murni. Karena JPU akan mengatakan, tapi kan terima uang. Itu akan dipertanyakan. Tapi kalau kita minta lepas dari segala tuntutan atau onslag, ini aman. Karena review terbukti betul uangnya diterima, tapi tidak pernah meminta diberikan. Dan itu bukanlah pidana, tapi business settlement, teman-teman. Gitu. Panjang lagi. Banyak kasih lanjut. Kampung, Amer dulu, Amer, Kak Silnya. Ah, Kamera belum diperat, udah lanjut aja dulu lah. Ah. pakai A. Udah kayak iklan Coca-Cola. Lanjut. Lanjut Kasil, temenin saya cerita malam hari Kasil. Aku sayang kasih. Kamar mandi, bangunnya kemari. Kita ke Novum. Ah, mau nggak Novum nih? Di sini apa enggak nih Novum nih? Iya. Mau itu penting, itu penting. Mana semua? Karena di PK nggak ada lawannya lagi. PK itu 100% diberikan kesempatan kepada si terpidana dan pengacaranya untuk membuktikan dari titik nol. Nanti kita lari ke syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya banyak yang bisa dipatahkan. Dibawa ke PK, syarat materialnya ini nih yang saya lagi bacakan nih, syarat material. Oke? Nah, bab kedua nih saya bikin novum. UU ITE plus TPPU itu kan yang diputus kepada Nikita. Oke? Artinya harus menghancurkan 2 pasal sekaligus. Mens rea di 27B ayat 2, niat jahatnya, terus hasil kejahatan di TPPU ini yang harus kita hancurkan 2. Anjay, hancurkan brother, hancurkan. Novum itu adalah bukti atau keadaan baru yang sudah digunakan di PN, di PT udah nggak boleh lagi dipakai di PK. Itu harus dibuang semua. Makanya harus ada narasi baru, harus ada teori hukum yang baru, dan harus ada novum yang baru. Buktikan bahwa Nikita tidak pernah memaksa, tidak pernah meminta, dan kemudian uang yang diberikan digunakan untuk kebutuhan primer, bayar cicilan rumah, itu adalah bukan hasil kejahatan. Ya. Nah, caranya gimana, Kasil? Caranya adalah kita minum dulu. Nah, caranya gini. Nikita tidak pernah memaksa, tidak pernah meminta, apalagi mengancam si DRG. Betul nggak? Betul. Faktanya adalah DRG lah yang secara aktif menghubungi kawan Nikita, bukannya Nikita. Betul apa enggak?
melalui telepon. Ini uraian novumnya harus seperti ini ya. Bahwa pemohon PK tidak pernah memaksa, meminta, apalagi mengancam pelapor saudari titik-titik untuk menghapus review produk milik titik-titik. Faktanya, pelapor yang secara aktif menghubungi pemohon PK terlebih dahulu melalui telepon kawan pemohon PK pada tanggal titik-titik dan menawarkan uang damai sebesar titik-titik agar review dihapus dan tidak menjelekkan lagi, sebagaimana dibuktikan transkrip chat rekaman telepon yang telah dilegalisir notaris titik-titik sebagai bukti P titik-titik dengan kutipan. Nah, kutipan percakapan itu dipajang di situ juga transkripnya, ya kan? Terus dipajang gitu. Ini soalnya ilmu sih ya, jadi saya nggak bacakan semua ya teman-teman. Ilmu saya sangatlah mahal. Boleh nggak pelit? Boleh dikit ya? Boleh. Nggak boleh. Yang ikhlas aja ya. Anjay, ikhlas saja. Nah, kemudian yang paling krusial ini adalah inisiatif pelaporlah yang pertama kali menghubungi Oki dan Mail. Caranya bagaimana? Karena Mail kan di dalam penjara ya. Jadi pembuktiannya lemah. Tapi masih ada Oki. Oki membuat akta pernyataan di notaris sebagai saksi, sebagai teman baik. Buatlah pernyataan, dan pernyataan ini sebagai alat bukti surat yang bisa dibawa ke PK. Saya ditelepon pelapor pada tanggal titik-titik-titik, diminta membujuk Nikita hapus review dengan iming-iming uang misalnya titik-titik-titik. Awalnya Nikita menolak. Adapun uang titik-titik digunakan langsung oleh pemohon PK untuk membayar cicilan KPR. Itu nanti di notaris pernyataannya seperti itu. Dibuktikan dengan masuknya uang ke PT Bumi dari si pelapor. Rekeningnya tuh atau bukti pembayarannya dikeluarin sebagai bukti P sekian, ya kan? Nah, kemudian itikat baik dari pemohon PK dikuatkan dengan apa? Dengan bahwa betul dia mencicil rumah dan cicilannya sekian tiap bulan atau tiap tahun, kan kelihatan tuh. Nah, itu semuanya dijadikan novum. Bawalah si saksi ke notaris, buatlah pernyataan, kemudian dibawa ke PK. Tapi ini bukan novum yang utama, ya. Karena apa? Dibuat setelah putusan ingkrah. Padahal kalau saja dibuat sebelum putusan ingkrah, ini bisa dijadikan novum utama loh. Sayangnya sudah kelewat, udah ingkrah. Ya kan, sayangnya kita semua hanyalah netizen, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal novum tersebut bisa mematahkan pasal 27B ayat 2 karena membuktikan tidak ada unsur memaksa minta duit, tidak ada unsur ancaman pencemaran nama baik. Yang aktif adalah si pelapor. Kayak gitu sebetulnya. Kalau itu sudah dipatahkan pasal 27B, otomatis sama UTPPU kita hanya bilang sayonara TPPU, begitu. Paham ya teman-teman? Jangan pada diam dong. Seru Kak, seru. Lagi mikir ini tuh loh. Jadi kita ini tugas di PK meruntuhkan dua pasal sekaligus. Satu paragraf menghantam pasal 27B ayat 2, satu paragraf menghantam TPPU. Biar efisien, karena hakim PK yang notabene kastanya lebih tinggi suka yang langsung to the point. Yang paling utama, bukti pelapor dimulai dengan tolong dong jangan review yang jelek-jelek lagi ya. Ini saya akan transfer. Artinya tidak ada unsur memaksa. Unsurnya dipatahin. Memaksanya dipatahin. Oke? Tebalkan tulisan itu di berkas PK nanti. Tolong ya reviewnya yang baik-baik, saya akan kirim uang. Tebalkan itu, tebalkan. Nah kemudian alur uangnya PPATK kan bilang
Ini jelas katanya TPPU, dari mananya? PPATK bukan ahli pidana. Nggak bisa seorang PPATK mengatakan ini jelas masuk TPPU-nya. Anda bukanlah ahli pidana. Anda tidak berhak. Karena kalau bicara uang yang terjadi di kasus ini alurnya uang lurus. Kenapa uang lurus? Bukannya laundering, bukan disamarkan, bukan disembunyikan. Rekening pelapor memasukkan uang ke PT Bumi, nggak muter-muter. Betul apa betul? Itu udah. Karena Mahkamah Agung paling benci kalau sebuah perkara pidana ada bonusnya TPPU. Dari mana asalnya kalian menganggap ini TPPU? Jangan dong. Predicate crime kemudian dibonusin TPPU. Karena kalau kasus-kasus kayak gitu biasanya bandar narkocoy, ya kan? Kemudian bandar apa prostitusi online, boleh lah. Kalau ini kan bukan. Yuk, makanya Hakim MA itu paling benci peristiwa-peristiwa di mana TPPU menjadi pasal bonus untuk menghukum orang lebih tinggi. Nah, manfaatkan kesempatan itu, Hakim PK itu keren. Nggak mau, jangan lu sembarangan menambahkan hukuman orang dengan pasal TPPU. Begitu teman-teman. Guys, Sebenarnya kita ini pusing yang mau nanya, ya udah lengkap kayak mana ini ceritanya? Bang Boti ngomong aja di kamar mandi deh. Suaranya nggak jelas. Nah, masih 1 jam setengah. Enggak, ini gimana ceritanya Wi, kita mau nanya, udah jelas sekali keterangannya. Apalagi yang mau tanya? Ya udah semuanya ada di kasih semua. Kita cuma mendengar aja. Betul itu. Apa ya bertanya lagi? Semua sudah ada di kasih, udah komplit. Iya. Saya sudah komplit bikin memori PK loh. Udah bikin saya loh. Udah di save sama kasir. Jadinya kayak mana? Nah, saya minta dipotongin kuku, jadi kalian ngobrol aja dulu. Ya. Enggak, aku masih panjang kukunya, Mama. Gigit aja, gigit. Kamu mau gigit aja. Kim, ya Allah Kim, aku baru melihat kamu. Apa kampung? Kenapa? Aku nggak ngomong kamu, Bang Boti. Kim, terima kasih ya Kim, udah mampir di roomnya Jesko. Terima kasih. Iya. Kenalan dulu dong sama yang punya room. Belum kenal kan? Kenal ya Kak Jesko. Aku dulu tuh juga suka nimbrung gini-gini sejak ada Prahara. Aku bilang. Aku udah seminggu gak ngeliat Neng. Apalagi kalau ada kampung. Berisik ya. Apa-apa, berisik juga bermanfaat saya malah Bu Widya. Kenapa? Sama gue kenapa? Ada apa? Masa apa yang ngomong berisik? Lanjutkan boleh nggak kita lanjutkan? Boleh. Lanjut. Lanjut, mute semua. Jadi nggak jadi ceritanya Mak Lep ini. Mulai, Mak. Iya, jam 8 pindah kita. Udah pindah kita boleh. Oke. Pindah pembahasan ini juga ya. Ini juga, jangan yang lain. Kalau yang lain nanti mulut pindah kemana-mana. Ya kalau Kak Ratu mau live ya nggak apa-apa. Ini gimana pindah? Apa gimana ini? Gimana Aku mah Jess? cuman itu aja kasih tentang Nopum aja tuh. Aku pengen lebih dengar konkret lagi dari kasih tentang Nopum. Tapi bahas Niki juga ya, kayak gini ya kita